Untuk para penggemar komik, rasanya mustahil ada yang nggak tahu sama karakter ini. Popularitasnya bisa dikatakan hampir setara dengan popularitas Spider-Man di komik. Sayangnya Marvel tidak bisa mengikutkan karakter ini untuk masuk ke Marvel Cinematic Universe karena masalah lisensi yang pada waktu itu masih dipegang oleh Fox. Sekarang sih udah bisa, meskipun belum jelas kabar proyek pengembangannya. Makan pepaya, kulitnya dikumpul. Ini dia Deadpool Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini merupakan installment ke-8 dalam series film X-Men secara keseluruhan. Dirilis pada tahun 2016. Dibintangi oleh Ryan Reynolds sebagai Wade Wilson alias Deadpool, Morena Baccarin sebagai Vanessa, Ed Skrein sebagai Francis Freeman alias Ajax, TJ Miller sebagai Weasel, Gina Carano sebagai Angel Dust, serta ada Karen Sony sebagai Dopinder. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah menyaksikan film yang satu ini. Film ini dimulai ketika Deadpool sedang menumpangi sebuah taksi. Karena merasa kesepian di jajaran kursi belakang mobil, maka Deadpool memutuskan pindah ke kursi depan agar bisa ngobrol dengan sang supir, yaitu Dopinder. I'm kinda lonesome back here. Dopinder. Cool. Dead. Deadpool sendiri berencana menghampiri sebuah rombongan iring-iringan mobil yang menjadi targetnya karena telah merusak wajahnya. Di tempat lain, Ajax alias Francis melakukan transaksi menjual mutan ciptaannya untuk kepentingan perang. Setelah itu, Ajax dan rombongan meninggalkan lokasi. Kembali ke Deadpool yang merasa kesal karena lupa membawa tas amunisi persenjataannya. Dia hanya membawa sebuah pistol yang berisi 12 peluru. Shall we turn back? No time. I got this. 9, 10, 11, 12 bullets. Deadpool lalu meminta Dopinder untuk berhenti di sebuah jembatan sebagai persinggahannya. Right here. I never carry wallet while I'm working. Ruins the lines in my suit. Deadpool lalu menunggu di pinggiran jembatan tersebut untuk menghadang rombongan mobil yang mana target utama sebenarnya adalah Francis. Pria yang bertanggung jawab telah memberinya kekuatan Deadpool dan sekaligus membuat wajahnya hancur. Oh, hello. I know, right? Setelah menyapa kalian yang lagi rebahan, targetnya pun terlihat. Deadpool lalu bergegas melompat dan tepat mendarat di sebuah mobil milik kru Francis dan membunuh mereka satu persatu, yang mana aksinya tersebut sampai-sampai membuat kemacetan di jalan raya. Chaos di jalan raya tersebut rupanya diketahui oleh Colossus di Xavier School for Gifted Youngsters melalui tayangan liputan berita di TV dan bergegas mengajak Negasonic Teenage Warhead untuk menghampiri Deadpool yang rupanya sudah lama diajak bergabung dengan X-Men, namun Deadpool selalu menolak dan terus membuat kekacauan. Kembali ke lokasi semula, Deadpool akhirnya terkepung oleh pasukan Francis. Wait! Fine! I only have 12 bullets! So you're gonna have to share. Let's count them down. Deadpool pun memberikan perlawanan hanya dengan bermodalkan 12 peluru di pistolnya dan Deadpool berhasil menghabisi mereka. 9, 8. Bad Deadpool. 7. Good Deadpool. Sayangnya Francis yang menjadi target utama tidak dia temukan. Someone's not counting. 6. 4. Gotcha. Salah satu kru Francis kembali bangkit untuk melakukan perlawanan. Namun Deadpool menghabisi kru ini hanya dengan 2 katananya. Dan akhirnya kita dibawa kembali ke masa lalu Deadpool, tepatnya sekitar 2 tahun sebelum dirinya menjadi seperti sekarang. Wade Wilson yang bekerja sebagai tukang pukul bayaran sedang menjalankan pekerjaannya untuk memperingatkan seorang pengantar pizza yang bernama Jeremy agar tidak mengganggu seorang gadis yang bernama Megan. Megan pun puas dengan hasil kerja Wade Wilson. Setelah itu, Wade Wilson menuju bar menemui temannya yang bernama Weasel. Wade dengan usil memesan minuman yang dia sebut dengan blowjob dan meminta bartender untuk membawanya ke seorang preman bertubuh kekar sambil mengatakan bahwa minuman tersebut dikirim oleh pengunjung bar yang lain. Penghinaan tersebut rupanya berhasil memicu perkelahian di mana pengunjung bar taruhan siapa yang akan mati. Mereka menyebut taruhan kematian tersebut sebagai Deadpool, di mana Weasel rupanya bertaruh untuk kematian Wade Wilson, temannya sendiri. He's still breathing. Nobody wins today. Wow. I'm sorry. Ketika Wade sedang bersantai, dia dihampiri oleh seorang wanita penghibur yang bernama Vanessa.
Sebagai pejantan tangguh, Wade lalu menawarkan Vanessa $275 untuk bercinta dengannya. Namun Vanessa hanya memberikan Wade waktu 48 menit untuk harga tersebut. Mereka pun bermain untuk memasukkan bola ke dalam lubang. Nggak usah mikir kemana-mana ya. Yang ternyata Wade mahir memainkannya. Setelah itu mereka menukarkan tiket yang sudah dimenangkan dengan sebuah mainan. Vanessa pun memberitahu bahwa waktu Wade sudah habis, hingga Wade kembali menawarkan Vanessa mainan yang sudah dia menangkan sebagai ongkos sewa tambahan, dan Vanessa pun memberikan waktu 3 menit hingga mereka akhirnya bercinta. Seiring waktu berjalan, perasaan mereka berdua malah berubah menjadi saling mencintai, hingga suatu hari Wade Wilson melamar Vanessa. Pada saat bersiap-siap untuk melancarkan kembali rutinitas kumpul kebonya, Wade pun tiba-tiba jatuh tidak sadarkan diri. Vanessa lalu membawa Wade ke dokter untuk diperiksa, yang mana Wade akhirnya divonis menderita kanker stadium akhir di hati, paru-paru, prostat, dan juga otaknya. Kembali lagi ke masa kini, Deadpool menghentikan upaya Francis yang mencoba kabur dengan menggunakan sepeda motor, dan Deadpool pun menghajarnya habis-habisan sampai menancapkan katananya tepat di dada Francis, hingga membuat Francis tidak bisa kemana-mana. Deadpool lalu memperlihatkan wajahnya yang sudah hancur. How about now, Wade Wilson? Dan Francis pun menyadari kalau Deadpool adalah Wade Wilson, orang yang telah dia rubah menjadi mutant dan merusak wajahnya. Deadpool lalu meminta Francis untuk mengembalikan wajahnya seperti sedia kala agar bisa bertemu lagi dengan Vanessa. Namun Colossus tiba-tiba datang dan menghempas Deadpool, menggagalkan rencananya. Lalu kita kembali dibawa ke masa lalu melanjutkan kisah tadi. Limp Bizkit did the music in the late 90s. Di bar, Weasel memberitahu Wade bahwa seorang pria pengunjung bar sedang mencarinya. Dia adalah The Recruiter yang memberitahu Wade bahwa dia bekerja untuk fasilitas yang tidak hanya akan menyembuhkan dirinya dari kanker kronis, tapi juga akan memberinya kekuatan yang luar biasa. Wade yang terlihat ragu-ragu mengambil kontak person yang diberikan oleh The Recruiter, dan malam harinya Wade pun memutuskan menuju ke tempat The Recruiter. Kembali lagi ke masa sekarang, Colossus tidak senang dengan Deadpool yang menyebabkan begitu banyak kekacauan dan kembali mencoba membujuknya untuk bergabung dengan X-Men. Namun, lagi-lagi Deadpool menolak. Ketika mereka berdebat, Francis malah lolos hingga membuat Deadpool marah kepada Colossus. Use your powers for good. Heads up. Be a superhero. Hey, Zip it, Sinead. You're watching. Deadpool mencoba menghajar Colossus, namun sayangnya tangan dan kakinya malah patah. Canada! Shot. Oh, your poor wife. Colossus pun menyeret Deadpool untuk ikut ke X-Mansion untuk bertemu dengan Profesor X. Namun Deadpool dengan mengerikan malah memutilasi tangannya sendiri dan kabur dengan melompat dari jembatan lalu mendarat tepat di sebuah truk sampah. Kembali lagi ke masa lalu, di mana sebelumnya Wade akhirnya berubah pikiran memutuskan meninggalkan Vanessa untuk menemui The Recruiter. Dia lalu dibawa ke sebuah ruangan dengan keadaan terbelenggu sambil memperingatkan The Recruiter untuk tidak memberinya kostum superhero berwarna hijau. And please don't make the super suit green or animated. Kalian tahu sendiri kan itu ejekan untuk siapa? Dia pun bertemu dengan Angel Dust serta Francis untuk pertama kalinya. Mereka berdua adalah pengelola sekaligus pemimpin proyek tersebut. Tahap demi tahap Wade lalui dengan cara disiksa dengan maksud agar proses mutasinya menjadi mutant berhasil. Semua ini rela dia jalani untuk membahagiakan Vanessa, hingga Francis memberitahu Wade yang sebenarnya, yaitu mereka menjadikan semua orang di fasilitas tersebut sebagai budak super untuk dilelang di suatu tempat. Kesal karena Wade tidak berhenti menghinanya, Francis kemudian mengikat Wade ke unit ruang barometrik di mana oksigennya secara bertahap akan dibuat menipis. Ketika Wade sudah mulai kehilangan kesadarannya, oksigen secara otomatis akan dipulihkan. Penurunan oksigen tersebut ternyata memicu faktor penyembuhan regeneratif yang menyembuhkan kanker Wade. Tapi alih-alih menyembuhkan diagnosisnya, sel-sel kankernya malah semakin ditingkatkan hingga merusak wajah dan kulitnya. Francis lalu membuka ruangan dan memberitahu Wade bahwa kankernya telah hilang karena mutasi selnya telah aktif. Wade lalu menghajar Angel Dust lalu meledakkan ruangan dan kabur. Sorry, Francis. My lips are sealed. Francis menelusuri ruangan untuk mencari Wade dan pertarungan pun akhirnya terjadi. Francis menikam Wade dengan sebuah besi dan menjepitnya di lantai. Sementara Francis pergi ketika bangunan sudah mulai runtuh. Pada saat itu, Wade akhirnya bangkit dan menyadari bahwa dirinya tidak hanya sekedar sembuh dari kanker, namun dia juga bisa sembuh dari segala sesuatu, kecuali wajahnya yang kini malah jadi cacat permanen. Wade lalu mengikuti Vanessa secara diam-diam karena dia takut bahwa nantinya Vanessa tidak bisa menerimanya lagi dengan wajahnya yang kini
ini sudah cacat. Wade lalu berkunjung ke bar Weasel yang ternyata dia juga muak dengan wajah Wade sambil membuat beberapa sindiran untuk Wade. Weasel mendorong Wade agar membuat sebuah kostum untuk menyamar pada saat sedang mencari Francis. Wade lalu mencari nama superhero-nya yang membuatnya tanpa sengaja melihat papan taruhan Weasel di bar yang bertuliskan Deadpool, dan nama itu pun resmi dia gunakan. Deadpool lalu membuat kostumnya dimulai dengan kostum berwarna putih. Deadpool lalu membuat list anak buah Francis yang akan dia habisi. Saat melancarkan aksi pertamanya, kostum yang digunakan rupanya dipenuhi dengan percikan darah hingga membuatnya harus susah payah mencuci kostum tersebut. Seseorang lalu menyarankannya untuk menggunakan kostum berwarna merah, hingga akhirnya Deadpool membuatnya dan melanjutkan aksinya kembali sambil menanyai satu persatu targetnya mengenai lokasi Francis berada. Sayangnya, topeng yang dia buat malah membuat suaranya meredam. Akhirnya dia membuat kostum lagi hingga akhirnya terlihat seperti sekarang. Deadpool lalu menghabisi satu persatu targetnya, namun tidak satu pun yang memberitahu keberadaan Francis hingga menyisakan Francis sendiri dalam list targetnya. Keesokan harinya, Deadpool menumpangi sebuah taksi untuk mencari keberadaan Francis, dan inilah awal mula film ini hingga kita akan melanjutkan cerita masa kini ketika Deadpool kabur dari Colossus. Deadpool akhirnya kembali ke rumah Al, seorang wanita paruh baya penderita tunanetra. Tangannya yang termutilasi pun mulai tumbuh secara perlahan. But I appreciate the gesture. Am I crazy? Or is your hand really small? Sementara Francis kembali menemui Angel Dust yang sedang mengemas mutant yang akan dia jual. Francis memberitahu Angel Dust mengenai identitas Wade Wilson sekarang sebagai Deadpool. Mereka berdua pun memutuskan untuk mencarinya di bar milik Weasel. Di sana, Angel mengancam Weasel, namun seluruh pengunjung bar lainnya malah menodongkan senjata ke arah mereka. Hingga mereka menemukan foto Wade Wilson bersama dengan Vanessa dan membawanya pergi. Weasel akhirnya bergegas menemui Deadpool dan memberitahu bahwa dia dalam masalah. Deadpool lalu pergi ke klub penari telanjang tempat Vanessa bekerja. Namun, Deadpool malah dipenuhi keraguan untuk menghadapi Vanessa. Rekan kerja Vanessa sendiri memberitahu bahwa mantan pacarnya sedang menunggunya di belakang klub. Vanessa lalu pergi dan mengira itu adalah Wade Wilson. Namun rupanya yang dia temui adalah Francis. Wade bergegas mengejar Vanessa, namun yang dia temukan hanya sebuah tas milik Vanessa hingga Wade pun sadar bahwa Vanessa kini telah diculik oleh Francis. Wade dan Weasel kembali ke rumah. Di sana dia menerima pesan dari Francis untuk menemuinya di sebuah bekas kapal induk di lokasi tempat pembuangan sampah. Wade lalu mempersiapkan semua senjatanya tanpa tersisa satupun. My old boyfriend, he's dead. Deadpool lalu menuju X-Mansion untuk meminta bantuan Colossus dan Negasonic Teenage Warhead untuk membantunya menghentikan Francis untuk menciptakan mutant dan menjualnya. Wade? And I got an offer that you can't refuse. The studio couldn't afford another X-Man. Mereka pun menumpangi taksi milik Dopinder lagi menuju ke tempat Francis. What was that? Bantu? I did not tell him to do that, Dopinder. This is no way to win Gita's heart back. I'm so proud of you. Setelah sampai di sana dengan percaya diri mereka bertiga menemui Francis. Namun konyolnya Deadpool lagi-lagi lupa membawa ranselnya yang sudah dia persiapkan berisi senjata di mobil Dopinder. Setelah gagal menghubungi Dopinder lewat saluran telepon, Deadpool, Colossus, dan Negasonic Teenage Warhead pun memutuskan maju terus melawan Francis dan Angel Dust serta pasukannya tanpa senjata. Where's your duffel bag? Sesampainya di sana mereka langsung berhadapan dengan Angel Dust yang dengan sombong banget melakukan superhero landing di hadapan mereka. You gonna do a superhero landing? Woo! Superhero landing. Colossus bertarung melawan Angel Dust sementara Deadpool dan Negasonic melawan pasukan Francis. Pertarungan hebat pun tidak terhindarkan. Setelah mengalahkan seluruh kru Francis dengan bantuan Negasonic, Deadpool menghadapi Francis dan pertarungan dua musuh ini pun terjadi dengan tangan kosong. Vanessa sendiri akhirnya berhasil lolos keluar dari kurungannya dan membantu Deadpool ketika hendak dibunuh oleh Francis. Pada saat terjatuh, Deadpool dan Vanessa saling bertatapan dan disinilah Deadpool pertama kalinya bertatapan langsung dengan kekasihnya setelah menjadi mutant. Sementara itu, Angel Dust mencekik Colossus dengan menggunakan sebuah tali. Thanks.
Dari arah belakang, Negasonic menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan Colossus hingga ledakan besar terjadi. Kapal tua yang ditempati Deadpool dan Francis bertarung pun ikutan runtuh. Mereka semua berhasil lolos dari reruntuhan kapal tersebut dan Francis melanjutkan pertarungannya dengan Deadpool. Akhirnya Deadpool berhasil mengalahkan Francis. Sorry? 4 or 5 moments, that's all it takes. Be a hero, the way we... Deadpool lalu ditemui oleh Vanessa dan memukulinya karena kesal telah ditinggalkan begitu saja. Dan Deadpool pun meminta maaf kepada Vanessa. Vanessa lalu melepas topeng Deadpool untuk melihat wajahnya. Namun, dasar tengil, Wade Wilson ternyata memakai topeng wajah Hugh Jackman alias Wolverine. Dan Vanessa kembali membuka topeng tersebut hingga melihat wajah asli Wade Wilson dan mengatakan dia pada akhirnya akan terbiasa dengan wajah tersebut. Mereka pun akhirnya berciuman. Deadpool menjadi salah satu bukti sukses film superhero berbudget terbatas dengan rating dewasa pula, hanya bermodalkan 58 miliar US dollar. Ini adalah anggaran yang kalah telak jika dibandingkan dengan Avengers Infinity War dan Batman v Superman yang dirilis hampir bersamaan. Namun rupanya itu tidak menghalangi film superhero based on komik ini sukses di pasaran dengan berbagai ketukan mulai dari X-Men franchise sampai kepada MCU dan juga berbagai pop culture. Film ini berisi begitu banyak Easter eggs, mudah-mudahan saya bisa tunjukkan sebagian besarnya. Di awal film kita bisa menemukan nama Rob L di secangkir kopi yang melayang dalam adegan slow-mo. Untuk pencinta komik tentu tahu siapa nama ini. Dia adalah pencipta karakter Deadpool, yaitu Rob Liefeld. Lalu di salah satu dompet juga terlihat melayang, kita bisa menemukan foto Green Lantern. Gak cuma ini referensi atau lebih tepatnya ejekan untuk Green Lantern. Juga ada di sebuah kalimat ketika Deadpool akan memasuki kamar percobaan di mana Wade Wilson memperingatkan untuk tidak memberinya kostum super berwarna hijau. Film yang dibintangi oleh Ryan Reynolds tersebut banyak banget mendapatkan kritikan pedas. Selain secangkir kopi dan foto Green Lantern, kita juga bisa menemukan lip balm Hello Kitty. Asal kalian tahu, Hello Kitty adalah satu-satunya akun yang di-follow oleh akun Twitter Deadpool Movie. Selain itu, kita juga mendapati cover People Magazine, di mana Wade Wilson pernah terpilih sebagai Sexiest Man Alive. Di opening credit, nggak kalah nyeleneh karena tim produksi menyematkan nama-nama cast dan tim produksi dengan beberapa lelucon film. God's Perfect Idiot untuk Ryan Reynolds alias Deadpool, A Hot Chick untuk Morena Baccarin yang berperan sebagai Vanessa, A British Villain untuk Ed Skrein yang berperan sebagai Ajax, Comic Relief untuk TJ Miller yang berperan sebagai Weasel, A Moody Teen untuk Brianna Hildebrand yang berperan sebagai Negasonic Teenage Warhead, A CGI karakter untuk Stephen Kapicic yang berperan sebagai Colossus, dan tentu saja juga ada singgungan untuk Stan Lee dan berbagai singgungan lainnya untuk beberapa tim produksi. Di sini juga kita tahu kalau Deadpool adalah penggemar serial animasi Adventure Time. Terlihat dari jam tangan yang dia gunakan. Sisi kekanak-kanakan Deadpool juga terlihat dari bagaimana Deadpool melabeli properti miliknya yaitu Walkman-nya dengan label namanya sendiri, Wade dengan selotip. Tapi merupakan sebuah penghormatan justru disematkan untuk Salt and Pipa lewat lagunya Shoop yang terputar di scene ini. Deadpool juga mengalihkan perhatian penonton dengan mengungkapkan alasan dia mendapatkan film solonya sendiri adalah karena seseorang yang namanya berima dengan Wolverine. Kalian tentu tahu siapa yang dia maksud, meski pada akhirnya Deadpool memang mengejeknya. Di pertarungan dalam mobil, kepala Deadpool dibenturkan di radio yang mengganti saluran siaran. Dengarkan ada suara tim adegan ikonik dari serial TV Batman karya Adam West. Lalu di beberapa signboard di jalan mengandung referensi ke beberapa orang yang terlibat dalam pembuatan Deadpool, baik itu dari komiknya maupun dari filmnya. Yang pertama adalah Fabian Nicieza, salah satu pencipta Deadpool bersama dengan Rob Liefeld. Namanya disinggung oleh rambu jalan bertuliskan Nicieza Street dan Fabian Road. Kita juga mendapatkan signboard Park Boulevard yang tentu saja mengarah ke Peter Parker. Siapa lagi? Deadpool sendiri memang sering disebut sebagai Spider-Man yang bersenjata. Salah satu elemen penting dari film ini adalah obsesi Deadpool mengenai Natal. Faktanya dia hanya punya 12 butir peluru dalam pertarungannya di atas jembatan. Sebuah singgungan untuk lagu 12 Days of Christmas yang dinyanyikan oleh John Denver and the Muppets. Sayangnya dia tidak menyanyikannya. Meskipun tidak punya terlalu banyak keterlibatan dengan kontinuitas X-Men franchise, Deadpool masih tetap bisa dikatakan canon karena kita melihat sekolah untuk anak muda berbakat Xavier School for Gifted Youngster, lengkap dengan plakat masuk dan foto area lokasi sekolah yang sangat mencolok. Ketika Negasonic Teenage Warhead
Starhead dan Colossus pergi untuk menangkap Deadpool, Negasonic berkomentar bahwa X-Mansion diledakkan setiap minggu. Sebenarnya ini merupakan singgungan untuk film X-Men berikutnya, yaitu X-Men Apocalypse, yang ternyata X-Mansion memang beneran meledak. Dan jangan lupa mereka berdua berangkat menggunakan X-Jet. Ryan Reynolds melakukan debutnya sebagai Deadpool tanpa kostum dalam film ini setelah masuk ke apartemen orang asing dan memesan pizza. Adegan ini sebenarnya ditarik langsung dari halaman Deadpool isu nomor 10 yang dirilis pada tahun 2012. Sayangnya untuk si pengantar pizza, Wade benar-benar membunuhnya dalam komik sebagai bagian dari kontraknya yang harus diselesaikan. Jadi untuk versi filmnya jauh lebih halus dan lebih baik. Perhatikan di kotak pizza bertuliskan Famous Feige's. Ini merupakan referensi untuk bos besar Marvel Studios, Kevin Feige. Tapi yang jelas ini bukan bagian dari kegiatan jilat-menjilat ya. Mengingat Feige sekarang memang menjadi bos dari Ryan Reynolds. Dalam film ini, bar milik Weasel disebut dengan Sister Margaret. Ini merupakan referensi untuk karakter komik seorang biarawati bernama Sister Margaret yang muncul di set masa depan X-Men 2099 sebagai anggota dari Sisterhood of the Howling Commandments. Dalam komik, Deadpool mendapatkan namanya dari kumpulan taruhan berbagai ilmuwan yang mengerjakan Weapon X, di mana mereka bertaruh siapa yang akan bertahan dari percobaan. Sementara dalam film ini namanya dia dapatkan di papan taruhan di Sister Margaret Bar. Film ini juga berfokus kepada Vanessa sebagai love interest-nya Wade Wilson. Dalam komiknya, kisahnya justru disajikan berbeda. Vanessa juga dikenal sebagai copycat, mutant yang mampu merubah bentuk. Perhatikan pula mainan action figure Deadpool ketika menceritakan scene flashback. Ini sebenarnya adalah referensi halus untuk penggambaran busuk Deadpool dalam film X-Men Origins Wolverine. Ketika Wade Wilson ketahuan meneteskan air mata sendirian di malam hari, Wade kemudian bergegas kembali ke tempat tidur lalu mengklaim dia mengalami mimpi buruk bahwa dia mencuri putri Liam Neeson. Ini merupakan referensi ke trilogi Taken dan tidak mengherankan karena film The Deadpool yang dirilis pada tahun 1988 juga menyertakan penampilan Liam Neeson sebagai peran pendukung. Dalam laboratorium Weapon X, kita bisa melihat seorang wanita dengan tulang yang tumbuh dari punggungnya. Dia sebenarnya mungkin adalah Morlock Marrow. Karakter tersebut pernah menjadi anggota X-Force. Wade juga sempat menyinggung dirinya diibaratkan digigit oleh Sharpay radioaktif. Ini adalah referensi lain untuk origin Spider-Man. Tapi kalimat Sharpay ini sebenarnya juga berasal dari komik. Pada saat mencoba mencari tahu nama asli Ajax, Wade Wilson mengeluarkan beberapa daftar tebakan nama yang lucu. Nama depan yang dia gunakan termasuk Scott dan Bruce. Jelas merupakan referensi untuk Scott Summers alias Cyclops dan Bruce Banner alias Hulk. Ketika Colossus memborgol Deadpool lalu mulai menyeretnya menuju X-Jet, Colossus mengatakan bahwa dia akan membawa Wade Wilson menemui Profesor X. Deadpool kemudian menanggapi dengan menanyakan apakah yang dia maksud adalah Patrick Stewart atau James McAvoy, sambil diikuti dengan lelucon yang sering juga kalian utarakan. Timelinenya X-Men memang membingungkan. McAvoy or Stewart? Timelines are so confusing. Selama penghancuran fasilitas Weapon X, Ajax menjepit Deadpool menggunakan batangan baja dengan cara yang sama mengerikannya ketika Magneto melumpuhkan Wolverine dalam ending film X-Men Days of Future Past. Ketika Deadpool mencoba menemukan Vanessa di klub penari telanjang, Weasel memberinya dukungan, "Go get 'em Tiger." Ingatkan kalimat ini, kalimat dukungan Mary Jane Watson kepada Spider-Man. Seperti biasa, Stan Lee juga terus terlibat dalam peran cameo, dan kali ini Stan Lee menjadi DJ di klub penari telanjang yang dituju oleh Wade Wilson dan Weasel untuk mencari Vanessa. Kalian suka sama Dopinder, supir taksi yang mencintai Deadpool sama seperti kalian, para penggemar yang mencintainya? Dia tidak hanya memberi nama teman barunya itu dengan nama Mr. Pool di telepon genggamnya, tapi tanda panggilannya juga dia sematkan dengan logo lingkaran klasik milik Deadpool. Dalam pertarungan babak akhir, istilah superhero landing akhirnya lahir dari mulut Merch with the Mouth ini. Superhero landing. Deadpool lalu menghentikan aksinya untuk membunuh satu pasukan yang mengakui dirinya sebagai mantan anggota pasukan khusus di masa lalu yang adalah Bob. Penggemar komik pasti akrab dengan nama ini, Bob Agent of Hydra, karakter yang sering muncul dalam komik Deadpool. Markas Ajax dan latar pertarungan terakhir dalam film ini adalah sebuah lokasi yang desainnya mirip dengan yang ada di MCU. Mungkinkah itu adalah helicarrier yang sudah hancur? Ketika Colossus menasihati Deadpool bahwa setiap orang hanya mendapatkan 4 atau 5 momen untuk menjadi pahlawan, Colossus sebenarnya sedang merujuk kepada fakta bahwa ini merupakan penampilan keempat dari karakternya dan kelima jika kita menyertakan kemungkinan penampilan cameo di X-Men pertama. Dan sebenarnya juga ditujukan kepada Ryan Reynolds sendiri, yang mana ini merupakan penampilan keempat atau kelima sebagai pemeran dari properti buku komik. Ryan Reynolds sebelumnya pernah membintangi Blade Trinity, X-Men Origins Wolverine, Green Lantern, dan R.I.P.D. Post credit scene juga ada dalam film ini, di mana Tim Miller beralih ke salah satu adegan post credit
credit scene yang paling populer dan paling awal ditemukan. Ryan Reynolds dengan kostum lengkap Deadpool-nya menyampaikan kesan sama seperti Matthew Broderick di Closing Ferris Bueller Days Off yang bertanya kenapa penonton masih tetap tinggal di bioskop, lalu meminta mereka untuk segera pulang. Tidak berhenti sampai di situ, Reynolds juga kembali untuk meneruskan tradisi post-credit scene film MCU selama ini, namun dengan gayanya sendiri, yang memberikan informasi kalau Cable akan ada di sequel Deadpool. Pada saat bermutasi menjadi Deadpool untuk pertama kalinya, kita juga menemukan sebuah referensi untuk film yang juga dibintangi oleh Ryan Reynolds, Buried, ketika Wade Wilson menyalakan sebatang korek api yang dia curi dari Angel Dust, merupakan callback scene Buried yang sebagian besar scene-nya dihabiskan di dalam kuburan. Pada saat Deadpool mendatangi Negasonic and Colossus, Deadpool memberikan mereka tawaran yang tidak dapat ditolak. Kalian tentu tahu, ini adalah referensi untuk film apa? Yeah, The Godfather, tawaran ala Don Vito Corleone. Banyak banget Easter eggs-nya kan? Meski saya yakin masih banyak yang terlewatkan, makanya jangan sungkan buat kalian yang bersedia untuk menambahkan di kolom komentar di bawah. So, terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.